Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu bin Arif. Dan saya Agi Beta, kembali kita bertemu dalam perbincangan dari meja redaksi FNN ya Mas Hersu. Membaca berita di balik berita. Itu tagline-nya. Jadi, ya, dan salam 0%. salam 0%. Oke, Anda sudah siap ngerumpi bersama kita? Nih, seperti biasa kita ajak Anda ngerumpi. Dan kita belum bisa memenuhi permintaan Anda, bukan permintaan lah, saya kira saran Anda untuk mengundang 1-2 viewer kita. Idenya menarik, tapi lagi kita pikirkan bagaimana teknisnya. Saya kira memang seru sih kalau ada viewer kita yang ikut gabung, tapi syaratnya harus bawa sebuah isu gitu ya, Mbak Agi ya. Jadi kalau viewer bawa isu yang cukup kuat, nah kita Anda bisa ikut ngobrol bersama kami. Jadi lebih seru gitu. Dan viewer lain akan mendapat insight yang berbeda dari Anda. Oke, Mbak Agi, kita mulai apa nih berita-beritanya? Saya kira banyak sekali yang mesti kita bahas. Salah satunya saya kira sekarang ini yang mungkin diam-diam banyak publik tidak menyadari adalah ancaman kemungkinan pemadaman 10 juta pelanggan ya Mbak ya untuk PLN Jawa, Madura dan Bali ini ya yang karena krisis pasokan batu bara. Sebenarnya batu baranya nggak krisis, tapi pasokan ke dalam negeri yang krisis karena para pengusaha yang memilih jual ke luar negeri gitu harganya mahal. Itu saya kira berita yang sangat menarik. Terus apalagi Mbak Agi yang juga cukup kuat? Akan dimulainya vaksin booster ya. Jadi yang tahap ketiga itu mulai tanggal 12 Januari ini Mas Hersu. Ya, kan tadinya kan booster ini akan diberikan kepada para tenaga medis ya. Tapi tenaga kelihatannya ini karena pertimbangan lain, karena kelihatannya variannya ini udah mulai macam-macam nih Mbak ya, bukan Omikron lagi dong, macam-macam varian. Jadi macam-macam. Jadi sebenarnya di Indonesia pun selain Omikron sudah terdeteksi banyak varian, tapi memang karena Omikron ini yang penularannya 5 kali lebih cepat daripada COVID-19 yang sebelumnya, yang Delta itu, jadinya terus kemudian terkonsentrasi ke situ gitu. Ya. Nah, untuk yang ini mungkin sekitar 230 juta targetnya tetap untuk rakyat Indonesia ini untuk booster. Bisnis baru lagi ya. Betul, menyusul PCR yang kemarin. Jadi saya kira sarannya gini, karena daripada bingung ada varian Delta, Omikron, Delta, karena apa macam-macam, saya kira paling gampang supaya nggak ganti-ganti varian oh my god. Gitu. Jadi kan kalau varian oh my god itu pokoknya sampai kapanpun akan, karena oh my god ini macam-macam nih nanti. Ya memang serem juga kita menghadapi varian baru, tapi juga banyak yang senang juga begitu varian baru muncul. Semakin lama COVID ini kan banyak juga yang semakin menangguh untung, semakin kaya raya kan gitu ya Mbak ya. Iya, pemerintah sendiri mengatakan demikian kan, Pak Erick Thohir, terus kemudian beberapa pejabat mengatakan bahwa orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan itu kenyataannya memang terjadi demikian. Oke, ini jadi varian oh my god gitu ya. Oke, yang lain apa lagi nih yang cukup soal upah buruh ya. Upah buruh nih masih terus saya kira berlanjut gitu, dan para pengusaha ini sekarang terang-terangan udah mulai ada yang mengultimatum kepala daerah, misalnya di Jawa Barat itu Apindo ini kemarin mengultimatum Gubernur Ridwan Kamil, dan Apindo ini juga yang paling kenceng kan di Jakarta ya, beda dengan Kadin ya Mbak ya. Kalau Apindo kan di Jakarta mereka kenceng, pokoknya nolak, jangan terapkan itu. Kalau Kadin lebih kompromi. Kadin ini bilang ya tapi jangan diperlakukan semua sama lah, dilihat kemampuan perusahaannya. Ini sepakat, dan kita kemarin menyarankan dilakukan audit ya, jadi jangan kemudian mereka membuat penilaian sendiri gitu. Nah, iya, jadi masih ada celah untuk seandainya perusahaannya dalam keadaan tidak mampu, maka untuk jangka waktu sekian masih memperlakukan upah lama misalnya begitu. Padahal kalau kita melihat Kadin ini banyak yang dari HIPMI ya tadinya. Ya, pengusaha muda, pengusaha menengah gitu, dan Kadin juga banyak yang bukan konglomerat gitu. Sementara kalau Apindo ini kita tahu dari sejak zaman Pak Harto isinya ini konglomerat semua. Ini kan gengnya Pak Sofyan Wanandi, Pak Prayogo Pangestu, Sudamek, Arifin Panigoro dan sebagainya. Sebagai pengusaha Jimbaran, ya kan? Ingat nggak? Iya, betul. Menjelang akhir-akhir kekuasaan Pak Harto dikumpulkan. Mereka ini kan dikumpulkan di Tapos,
diminta untuk berbagi keuntungannya 2,5%, tapi karena mereka kelihatannya dulu udah tahu Pak Harto udah mulai melemah, dan mereka menolak kan pada waktu itu ya, pengusaha atau pengusaha Apindo. Ya ini juga sangat menarik. Tapi mungkin kita mulai dari ice breaking supaya dimulai perbincangan ini dengan segar gitu. Saya nggak tahu sih seberapa enggak sih ya. Ini soal apa tuh ice breaking ya Mas Hersu? ini soal Cassandra Angeli ya. Cassandra Angeli ini kan sekarang lagi heboh. Kenapa kok yang dijerat hanya Muncikari dan Angeli yang diumumkan pada publik, Cassandra Angeli, kok pelanggannya nggak muncul, dan kemudian netizen menduga ini kelihatannya pejabat ini, kenapa kok diumpetin, dan itu dibantah oleh polisi. Sebenarnya memang iya, orang kemudian bertanya-tanya kan, dalam kasus yang lain misalnya kasus Hana Hanifah, kasus kasusnya mendiang Vanessa Angel, terus ada satu lagi siapa dulu yang pacarnya Raja Narkoba Freddy Budiman itu dulu, siapa namanya saya lupa itu. Oh iya sempat terkenal itu, iya betul. Itu muncul sih mereka, bahkan jadi saksi ya Mbak, ya sempat jadi saksi ya kalau nggak salah ya. Iya sempat menjadi saksi, dan karena dia pun juga kalau untuk kasus Budiman dia pemakai juga kan ya, jadinya, dan kemudian ternyata juga ada sakit apa yang sehingga muncul berkali-kali, dan tapi memang mereka yang pada pemakai ini kan kemudian juga dimintai keterangan menjadi saksi, tapi memang mengherankan mereka ini tidak menjadi tersangka, apalagi terus kemudian terkena kasus yang menjadi terdakwa begitu. Tidak ada, dan ternyata sekarang juga seperti itu ya Mas Hersu. Ya. Tapi ada penjelasannya gitu, memang mengapa mereka ini kemudian tidak dijerat gitu. Karena tapi yang lebih menarik, ini ada pakar yang menjelaskan itu. Tapi yang lebih menarik adalah penjelasan dari Kahumas Polda Metro Jaya ini. Gimana penjelasannya itu? Dia jadi menyamakan analoginya seperti bisnis e-commerce. Jadi ada orang yang menawarkan produk gitu di mana di e-commerce, dan kemudian ya ini kan pelanggannya dia cuma membeli jasanya saja gitu. Iya. Karena mungkin transaksinya lewat gadget, lewat digital juga begitu ya. Jadi ini ibaratnya adalah e-commerce. Wah, berarti ini bisa dipasarkan melalui e-commerce memang. Ya, karena nanti pembelinya ini aman semuanya. Saya jadi saya teringat kasus lama dulu ketika ada seorang hakim yang dikenal sangat punya integritas tinggi, namanya almarhum Hakim Bismar Siregar. Insya Allah mudah-mudahan muliakan Pak Bismar ya di alam barzah sana. Beliau pernah membuat analogi dulu perkosaan itu sebagai sebuah katanya mohon maaf nih nyebutnya, kelamin wanita itu sama dengan bonda kalau dalam bahasa Batak kalau nggak salah, itu waktu itu saya lupa. Karena beliau kan berasal dari sana, dan itu adalah benda gitu, yang dianggap benda. Tapi penafsirannya waktu itu berbeda karena ini berkaitan dengan kerugian. Nah, sekarang jangan-jangan kalau dengan apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya ini betul-betul benda karena memang dianggap ditransaksikan di Iya, betul. Ya. Dan ini memang kasus ini sangat menarik perhatian publik. Kenapa? Karena bagaimanapun tarif mereka ini, walaupun ini ya disebut Cassandra itu tarifnya 30 juta, dan kalau kita dengar dari perbincangan mereka, para penjual ini, penjual benda e-commerce ini, itu tarif bottom price ya Mbak, karena harganya antara 20 itu sampai ratusan juta gitu ya. Iya, sampai 200 juta malah ya. 200 juta. Itu Hana Hanifah juga gitu, dalam perbincangan dengan Nikita Mirzani ditanya-tanya. Saya nggak tahu kenapa kok Nikita Mirzani juga nanya-nanya nih. Dia menyatakan itu bisa ratusan gitu. Jadi dia bisa ratusan. Nah, akan ada polanya, ada yang memang jual putus. Wah, kok jadi karena sorry ya saya ini karena ada yang jual putus, ada juga yang jual yang kemudian dia dianggap sebagai simpenan gitu ya. Dulu ada Anda ingat kan, ada seorang saya nggak tahu penyanyi atau apa, saya nggak perlu sebut namanya, yang kemudian dia mengaku sebagai simpenan mantan Kapolda Metro Jaya kan pada waktu ada ya. Ribu, jadi mahal loh jadi simpanan ini, karena kalau pengakuan si Hana Hanifah itu pernah dalam satu perbincangan di sebuah podcast, dia mengaku dia pernah pacaran dan diberi uang belanja uang saku setiap bulan 200 juta. Saya jadi membayangkan
para buruh kita yang sedang menuntut kenaikan upah gitu ya. Kalau kita kalau tarif yang termasuk bottom price ya, tarif Cassandra Angeli ini kalau kita bandingkan dengan yang paling tinggi deh ya, angka angka upah minimum provinsi di Jakarta. Kan di Jakarta ini paling tinggi ya di Indonesia. 4,6 juta ya Mbak ya sekarang. 4,6 juta sekian, ya. 4,6 juta. Kalau kita ambil tarifnya si Cassandra Angeli itu kan berarti 6 orang lebih tenaga buruh gitu bersama-sama mereka patungan gitu ingin memanfaatkan atau memberi transaksi elektronik atau bisnis e-commerce-nya Cassandra Angeli, ini meminjam istilah dari Pak Mas ini. Itu tetap nggak bisa, nggak mencapai tetap ya nilainya. Bisa, tapi mereka satu keluarga nggak makan 1 bulan, ada 7 keluarga lah Mbak, nggak makan 1 bulan. Itu kalau masih Cassandra Angeli. Kalau yang sampai ratusan juta, yaitu beberapa buruh. Nah, lebih parah lagi kalau itu buruhnya di Jawa Tengah. Nah, ini ternyata wilayahnya Pak Ganjar nih, Mbak. Saya banyak ternyata itu paling rendah seluruh Indonesia loh, Jawa Tengah itu. Wow. Bisa, berapa itu Mas Hersu? 1,8 sekian gitu ya, 1.800.000 sekian gitu. Ini benar-benar Anda bayangkan kalau rata-rata dibuat satu keluarga itu 4 orang. 4 orang lah. Ya, buruh di Jawa Tengah ini benar-benar hidup di bawah kemiskinan. Jadi ini saya kira ini kabar yang nggak bagus buat Pak Ganjar nih, kalau dia nanti mau calon presiden, gimana dia urus Jawa Tengah aja buruhnya nggak cukup. 1,8 kalau 30 itu mungkin 20 orang buruh lebih. Padahal itu sudah tarif pandemi ya, tarif masa pandemi. Jadi mereka sama-sama berkeringat gitu. Yang satu dalam jangka pendek, Cassandra Lee mungkin dia dalam waktu paling durasi kita nggak tahu lah, paling nggak sampai lah 1 jam gitu. Ya 30 juta, sementara ada 20 orang buruh di Jawa Tengah itu bersama-sama patungan, itu 1 bulan penuh mereka bekerja. 1 bulan penuh, dan itu sehari mereka harus bekerja mungkin 8 sampai 10 jam gitu ya. Tetap tidak mampu. Ya, ini soal buruh ini memang menjadi soal yang sangat serius saya kira. Kenapa? Karena kemarin kan kita singgung nggak fair kalau sepenuhnya bahwa disebut kenapa sih buruh itu selalu menuntut kenaikan gaji, kan kita pebisnis juga kesulitan juga. Kita paham bahwa memang dalam situasi sekarang pebisnis juga mengalami kesulitan. Tapi kan biasanya sejelek-jeleknya para pebisnis, terutama yang kelas ya Mbak, yang kelas atas ini ya, jangan ngomong UMKM. Kalau UMKM kita paham, kita sama-sama menderita. Kita nggak pernah dengar juga ada buruh yang ribut dengan pengusaha UMKM, karena ini kan sama-sama tahu situasinya. Iya, betul, sama-sama merasakan. Kalau pengusaha gede ini kan paling mereka turun, katakan lagi keuntungannya lah yang tipis, misalnya dari 1 miliar turun mungkin jadi 800.000, jadi 800 juta jadi 900 juta, tetap aja gede gitu loh. Ini kan gitu situasinya Mbak ya. Nah, iya betul. Mereka sudah menikmati itu kan dari sejak masa Pak Harto begitu, sudah puluhan tahun, dan kemudian sekarang pun yang memimpin misalnya taruhlah sudah anaknya, sudah cucunya. Jadi ini kan harta yang 7 turunan ini tidak akan habis gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di Apindo ini kan mereka sangat-sangat senior sekali, dan sebenarnya di berbagai kesempatan mereka pun juga menyuarakan soal perburuhan gitu sebagai ya seolah-olah idealis gitu ya. Dan lagi-lagi kalau kita memakai terminologi saat ini adalah sangat Pancasila begitu, sangat NKRI harga mati begitu. Nah, tapi dengan penolakan yang seperti ini dan kemudian malah mengancam akan membawa itu ke ranah hukum, wah ini sepertinya gimana ya kita menilai mereka jadinya Mas Hersu ini jauh dari Pancasila. Nah, sementara begini. Sementara kalau seandainya kita melihat yang ada di menengah gitu ya, di pengusaha-pengusaha menengah saja tidak segitunya juga begitu. Iya. Ya kan? Yang Kadin tadi kan disebut ya, Kadin tadi ya. Kadin kan banyak pengusaha. Betul. Kadin ini meminta kompromi. Kalau seandainya ini mereka minta surat begitu, terus kemudian kelonggaran untuk memberikan gaji, apakah yang sesuai dengan sebelumnya atau kenaikannya tidak sebesar itu, atau kenaikan secara bertahap gitu, dan ada ruang diskusi di situ begitu. Tidak seperti ini yang sekarang Pak Ridwan Kamil ya berarti yang sekarang diancam. Setelah kemarin kan Anies ya. Bagaimana ini
Ini kalau yang Susah Muslim, ya mengomentarinya. ini pengusaha-pengusaha yang Apindo ya, terutama yang gede-gede ini. Kalau dia Muslim, coba buka-buka lagi di YouTube, siapa tahu nanti ketemu ceramahnya almarhum dari Syekh Ali Jaber. Itu katanya banyak orang itu ketika dia meninggal dunia dan ketika dia dialog di kubur itu, kalau kata dia begitu tahu faedah atau manfaatnya atau pahalanya orang bersedekah. Iya, itu kata dia kalau dia bisa dihidupkan kembali, yang dilakukan itu bukan sholat tahajud, bukan macam-macam, tapi bersedekah. Wah, langsung bersedekah. Iya, dan mensejahterakan karyawan itu kan kalau dalam Islam itu amalannya sangat tinggi kan, bahkan disarankan kan di situ bahwa kita membayar para pekerja itu sebelum keringatnya kering. Iya, bolehlah sekali-kali nonton tausiah begini nih supaya paham. Yang non Muslim saya kira pasti ada ajaran yang sama, ajaran kebajikan seperti itu ya. Ini Mbak, itu yang pengen kita. Tapi ini sekarang masih ngomongin soal buruh. Kemarin kan kita membahas soal buruh yang di Banten, yang dilaporkan oleh Gubernur Wahidin Halim. Ada kabar baik nih. Nah, kabar baiknya adalah ternyata Wahidin Halim kemudian mencabut laporannya pada polisi dan kemudian menerima mereka, ada 6 orang buruh yang menduduki ruangannya gitu, dan dia kemudian memaafkan berarti ya. Alhamdulillah. Ini memang kita harapkan seperti itulah. Ini kalau dalam bahasa Jawa itu ada semacam pepatah begini, ini menang ora kondang, kalah malah wirang. Ini dalam artian ini artinya menang itu nggak jadi terkenal, kalau kalah malah memalukan. Ini nggak pada levelnya lah seorang gubernur seperti Wahidin Halim kemudian berhadapan dengan para buruh. Dia bisa duduk di kursi itu sampai 5 tahun, masa mereka cuma duduk berapa menit? Nggak sampai 5 menit ya, hanya untuk berfoto jepret gitu. Masa dipersoalkan? Udah, good job Pak Wahidin Halim, memang begitu. Dan saya kira penting juga ini buat kepala-kepala daerah yang lain, kalau lain kali menghadapi unjuk rasa buruh jangan baper gitu. Dan polisi saya kira juga benar, ini melakukan mediasi, nggak usah lah langsung diproses kalau buruh. Langsung diproses, betul. Nah, mereka ini kan kalau mereka ini harus gini, orang yang tidak pernah lapar ya, memang tidak mengetahui rasanya kelaparan, Mas Hersu. Rasanya kelaparan itu sungguh-sungguh ya, istilahnya makanya musuh terbesar dari sebuah agama itu sebenarnya adalah rasa lapar ya. Karena rasa lapar itu kadang bisa menggadaikan keimanan, bisa menggadaikan orang bisa membunuh dan sebagainya gitu. Orang yang punya anak pun yang seharusnya biasanya orang punya anak jadi lebih berperasaan gitu ya. Tapi justru karena untuk melindungi anaknya dia bisa menghabisi nyawa orang lain gitu. Makanya kalau sebuah negara itu miskin maka kriminalitas meningkat ya. Urusannya sebenarnya sama perut, selalu sama perut gitu. Jadi kalau seandainya seorang penguasa terus kemudian berhubungan dengan orang-orang yang dipikirnya adalah perut, dipikirnya bukan mencari apartemen kedua, istri kedua, terus kemudian bagaimana kapan beli mobil yang lebih nyaman lagi, enggak. Ini kan teman-teman buruh ini adalah teman-teman yang ingin sekedar tidak kelaparan gitu. Bahkan mungkin gajinya pun yang tersisa untuk mereka menabung pun bisa jadi tidak ada gitu, jadi selalu habis dan mungkin di akhir bulan malah mereka sudah mengutang dan sebagainya dalam kondisi seperti ini ya. Bayangkan seperti kemarin di podcast kita, mereka naik hanya sekian persen, kemudian semua kebutuhan naik, gas saja naik, terus kemudian telur, terus kemudian cabai, minyak goreng, terus kemudian listrik, nah segala macam semuanya naik. Ini beda sekali kan kalau mereka yang kaya itu, termasuk para pejabat kan berpikir banyak juga, terutama pengusaha nih, banyak mereka akan hari ini makan siapa. Kalau kita kan mereka ini baru makan apa hari ini, itu beda banget gitu ya. Oke, saya kira ini buruh memang harus terus berjuang untuk menuntut haknya, apalagi seperti Jawa Tengah ini parah nih, super parah nih, cuma 1,8 rata-rata. Tarif UMP ini kan benar-benar gila. Tapi sepertinya itu tidak terlalu diketahui ya oleh masyarakat. Jadi kalau seandainya Jawa Tengah dia masih seperti itu, saya membaca memang beberapa waktu lalu itu masih banyak kecamatan dan kabupaten itu yang kemiskinannya itu
banyak yang masih sangat-sangat miskin gitu, kalau kita tidak mau mengatakan kemiskinannya absolut gitu, tapi dikatakan bahwa di situ memang betul-betul masih sangat membutuhkan bantuan dan subsidi. Nah, sekarang kalau seandainya keadaan di Jawa Tengah saja masih seperti itu, tapi sahabat Ganjar ini kan sudah memberikan bantuan ke provinsi-provinsi yang jauh lebih makmur daripada Jawa Tengah begitu. Ini fenomena bagi-bagi apa sembako ya? ke negara-negara lain ya. Iya. Ya Mbak ya, kemarin ya mestinya lebih fokus bagi-bagi sembako aja di Jawa Tengah, jangan di tempat lain gitu ya. Betul, dan Ya. merenovasi rumah, ya kan? Ini tentunya dengan keadaan UMP yang masih seperti itu, yang sangat rendah, pasti banyak rumah-rumah yang perlu direnovasi, akan ngantri itu kalau ditawarkan. Ya, ini tantangan nih Pak Ganjar. Gimana Anda nanti kalau dalam debat atau kalau memang sekali waktu siap-siap bersedia kita wawancarain, beliau harus menjelaskan tuh bagaimana Anda mengurus wilayah Indonesia yang begitu besar. Kalau mengurus kemiskinan dan upah buruh deh yang paling kelihatan, upah buruh di Provinsi Jawa Tengah aja nggak bisa kan gitu, nggak bisa deal dengan para pengusaha. Ini kan urusannya dengan pengusaha kan. Iya. Ya. Padahal kalau nanti jadi pemimpin Indonesia itu dealnya dengan pengusaha-pengusaha besar. Nah, karena itu yang saya kira menjadi serius. Nah, sekarang kalau kita ngomongin pengusaha besar kan yang lagi sedang rame ini, yang sedang heboh soal tadi yang kita sebut soal batu bara, ya Mbak ya. Gimana tuh? Iya. Batu bara ini ampun deh ya. Jadi sebenarnya bulan Juli yang lalu itu sudah dari Kementerian ESDM itu sebenarnya sudah melakukan ancaman ya untuk mencabut gitu izin gitu. Itu udah bulan Juli, yaitu karena mereka tidak memenuhi DMO, yaitu Domestic Market Obligation, yaitu kewajiban untuk menyalurkan hasil produksi kepada dalam negeri, yaitu antara lain kepada PLN, kepada pupuk, kepada semen gitu ya, yang itu kan bahan strategis gitu ya untuk pembangunan di Indonesia ini. Dan ternyata ini terjadi lagi Mas Ersu. Sebenarnya sudah kita singgung sedikit sih di podcast kita yang kemarin ya, tapi karena keterbatasan jadi kita tidak bisa begitu detail. Jadi kemarin ini sudah ada pertemuan dan Pak Erik pun yang ada di lingkaran batubara itu sendiri, terus kemudian setelah disentil oleh Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sebelumnya menyentil kepada menteri-menterinya ini bahwa semuanya yaitu mengenai minyak goreng, CPO ini, dan kemudian LNG dan batu bara itu prioritaskan ke dalam negeri. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, maka seperti misalnya batu bara ini dicabut saja sudah perusahaan itu izinnya, itu izin pertambangan batu bara. Tapi kan ya, Mas Hersu, saya tahu Mas Hersu pasti mau ngomong nih, membaca Pak Jokowi adalah kebalikannya. Yang benar nih Pak Jokowi. Coba deh, kalau nggak salah kemarin ada daftarnya, coba Mbak Agi bacain tuh daftarnya siapa saja yang orang terkaya di Indonesia dari batu bara. Dari situ kan kita akan tahu nih Pak Jokowi sebenarnya jangan ngomong gitu deh. Coba buktiin deh, coba Mbak. Iya. Ada catatan ya, sebenarnya ini dari media juga, dari Kompas dan Kontan. Ada daftar 5 orang terkaya Indonesia berkat batu bara. Yang nomor 1 adalah ternyata Garibaldi Thohir. Ini adalah kakak dari. Coba tolong diulangin lagi siapa yang paling kaya? Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, yaitu adalah kakak dari Pak Erick Thohir ya Mas Hersu. Oke. Ya, dia adalah pemilik PT Adaro Energi ya, menjadi perusahaan tambang batu bara terbesar memang. Dan kemudian Pak Theodor Rahmat atau Teddy P. Rahmat, seperti yang kita kenal selama ini, dia adalah mantan CEO Astra Internasional ya, dan pendiri Adaro juga sebetulnya tadinya. Dan Saratoga juga dengan Sandiaga Uno tuh. Theodor. Ya, betul. Ini adalah di lingkarannya Sandiaga Uno nih memang mereka ini. Dan kemudian setelah dia keluar dari Astra sekitar tahun 2002 kalau tidak salah, kemudian mendirikan tambang batu bara di Padang Karunia Group di Kalimantan Selatan, nih Pak Teddy. Terus kemudian Pak Peter Sondah, pemilik Raja Wali Group yang kita tahu, Raja Wali Corpora. Perusahaannya adalah PT Golden Eagle Energy Tbk, yaitu tambang besar di Kaltim dan Kalsel. Itu memang kebanyakan ini adalah di Kalimantan. Kemudian Laut Tuk Kwong. Nah, ini yang pemilik Bayan Resources nih. Bayan Resources itu adalah salah satu tambang batu bara terbesar juga di Kaltim dan Kalsel juga, dan saking besarnya itu dia memiliki pelabuhan sendiri. Bayan ini sangat terkenal sebetulnya. Terus kemudian, nah ini dia Pak Hasim Joyo Hadikusumo melalui Arsari Group. Iya. Ya. Dan selain itu
sebenarnya selain 5 besar ini masih banyak dan sebenarnya nggak jauh-jauh juga ya, yaitu Pak Luhut sendiri dikenal kaya dari batu bara ya Pak Luhut. Terus kemudian juga dikenal juga sebagai Raja Batu Bara, yaitu adalah Pak Abu Rizal Bakri gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi Mas Hersu. Haji Isam itu kan salah satu tim suksesnya. Ya, betul. Iya betul, tim ses dari Pak Jokowi ini Haji Isam sampai bulan Oktober ya kemarin kalau tidak salah dia membuka pabrik baru dan kemudian John Lin ya perusahaannya dia dan kemudian Pak Jokowi ke Kalimantan ke tempatnya Haji Isam untuk meresmikan perusahaan tersebut. Padahal kita tahu Pak Haji Isam ini juga masih ada kasus yang belum selesai ini. Ya. Nah makanya itu ketika Pak Jokowi bilang akan dicabut, yang benar nih kita bilang gitu. Kenapa? Karena dan kalau kita apalagi kita breakdown lagi dan detailnya soal sengkarut rencana pemadaman PLN ini, terancam pemadaman PLN ini kan yang ribut justru adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia ya. Dan itu ketuanya adalah Pandu Sahrir. Kita sebut kemarin ya Pandu Sahrir itu adalah keponakan dari Pak Luhut Panjaitan kan gitu. Karena ibunya Pandu ini adalah adik kandung dari Pak Luhut Panjaitan. Kemudian yang memberikan pelarangan, yang pertama kali melakukan pelarangan itu adalah Dirjen Minerba ya, kalau nggak salah dirjennya Mbak. Iya Pak Ridwan Jamaluddin. Ridwan Jamaluddin ini dulu stafnya Pak Luhut juga ya waktu di Menko Marinvest ya. Jadi sebelum jadi tangan kanannya Pak Luhut ini Pak Ridwan. Betul yang pernah jadi ketua Ikatan Alumni ITB kalau nggak salah, benar ya? Iya, Ketua Ikatan Alumni ITB ketika Pak Luhut menjabat dan sempat ya ada konflik ya karena ada penolakan dan sebagainya ketika itu karena dinilai ada campur tangan Pak Luhut dalam pemilihan tersebut begitu. Dan ya waktu itu sebenarnya hubungannya dengan reklamasi kalau kita mau lebih jauh lagi karena waktu itu lagi sengkarut reklamasi Pak Luhut adalah ingin reklamasi ini tetap berjalan, ketika itu masih zaman Pak Ahok, dan membutuhkan suara dari ITB ya. ITB kan soalnya teknik ya, mereka banyak ahli reklamasi di situ begitu. Jadi untuk sepertinya dalam tanda kutip untuk meraih suara mereka begitu. Tapi ternyata ahli reklamasi di ITB sendiri ternyata menolak reklamasi di sini gitu. Walaupun dia sudah melakukan proyek reklamasi di Amerika, di Timur Tengah dan sebagainya ahlinya begitu. Tapi ternyata untuk reklamasi Jakarta dia menolak. Dan Ridwan Jamaluddin ini sering jadi jubirnya Pak Luhut ya untuk masalah-masalah ini waktu itu. Betul, dia salah satu deputi kalau tidak salah ya. di Kemenko. Sekarang dia rupanya jadi dirjen ya di Kementerian ESDM itu, dan sekarang yang minta pelarangan itu. Dan kemudian setelah kita terusin lagi di Rut PLN yang terancam pemadaman itu adalah namanya Darmo, panggilannya Darmo ya. Dan saya lupa namanya, pokoknya Darmo itu adalah dulu stafnya Pak Luhut di KSP gitu kan ya. Dia terus diangkat jadi wakil di Rut PLN dan sekarang jadi di Rut PLN. Yang kayaknya saya bilang dari kemarin Pak Jokowi sebenarnya nggak usah ngomong ke media yang begini-begini, langsung aja deh ngomong di internal Pak Jokowi, karena orang nanti kemudian hafal dengan gaya Pak Jokowi. Pak Jokowi teriak apa, tapi kemudian realisasi di lapangan apa. Kemarin saya ingat betul Pak Jokowi kemarin kan bicara tentang apa ya istilahnya diskresi atau apa yang pejabat untuk soal karantina. Pak Jokowi kan ribut soal Omikron ya. Omikron dan minta bahwa nggak ada itu semacam pengecualian. Saya bahasa lengkapnya saya nggak lupa, tapi kira-kira nggak ada itu pengecualian untuk para pejabat. Dan kemudian Menteri Kesehatan menyatakan dari eselon 1 ke atas ya. Menyatakan itu aturan belum ada aturannya untuk memberikan pengecualian. Jadi orang kayak Pak Jokowi ini sebenarnya sedang ngapain ya gitu. Kan sebenarnya beliau itu diberi kewenangan yang luar biasa dan yang diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin negara ini adalah Pak Jokowi kan. Orang anak buah yang orang-orang lain ini kan anytime bisa dipecat oleh Pak Jokowi kan gitu ya. Jadi betul, tapi soal itu karantina Mas Hersu sekarang ada di tangan Pak Luhut loh. Oh ya. Jadi kewenangan karantina khusus untuk eselon 1 ke atas, terus kemudian untuk pejabat dari kedutaan dan sebagainya, begitu yang mereka karantina mandiri diberikan kewenangan untuk tidak di Wisma Atlet misalnya, mereka mandiri di rumahnya atau di mana, itu harus atas persetujuan Pak Luhut. Jadi kewenangannya ada di dia dan ada di Menteri Kesehatan. Nah ini memang ya seperti kata Mas Hersu tadi ya, rakyat memberikan mandat kepada
Pak Jokowi, tapi sepertinya banyak sekali mandat ini sebenarnya yang dipegangnya oleh Pak Luhut gitu. Ya, seperti batu bara ini memang sebetulnya kan tidak perlu seperti itu, tinggal Pak Jokowi bilang, karena ini kan orang-orangnya Pak Jokowi sendiri juga. Orang-orang dari tim sesnya juga, dan kita tahu juga yang antara lain yang membiayai kampanye Pilpres Pak Jokowi dulu juga begitu kan, lingkaran Pak Luhut, terus kemudian dari Haji Isam, terus kemudian pengusaha-pengusaha tambang batu bara yang lainnya. Nah, kalau kita kembali ke batu bara ini, Mas Hersu, ini seharusnya PLN, ini kan yang terancam 10 juta pelanggan, terancam mati, yaitu se-Jamali, Jawa, Madura, Bali, dan beberapa di luar Jamali. Nah, ini kalau seandainya ada 10 juta pelanggan, ini artinya kalau dalam satu rumah itu ada 4 penghuni, begitu ya, itu sudah ada 40 juta rakyat kita, penduduk yang terancam tidak teraliri listrik rumahnya begitu. Jadi ada pemadaman. Nah, seharusnya PLN kan mendapatkan listriknya dari PLTU ya. Jadi ada 20 PLTU yang terancam ini, tidak bisa beroperasi gara-gara persediaan batu baranya sangat minim, dan ini hanya kurang dari 10 hari atau hanya tinggal beberapa hari saja persediaannya. Padahal seharusnya ketersediaan yang ideal adalah minimal itu 20 hari. Nah, bayangkan bagaimana tidak paniknya ini. Bagaimana bisa menjual infrastruktur sebagai karya terbaik, bisa menjual yang lain-lain selama ini kalau seandainya tiba-tiba ada pemadaman listrik besar-besaran dan bisa terjadi beberapa hari begitu ya. Padahal kenyataannya Indonesia ini adalah 3 besar produsen batu bara di seluruh dunia sesudah Cina dan India, dan kemudian untuk eksportir itu kita nomor 2 sesudah Australia. Kan kalau India dan Cina mereka produsen, tapi kan banyak digunakan untuk dalam negerinya sendiri begitu ya. Jadi mereka tidak termasuk ke dalam eksportir yang di atas gitu. Nah, sementara Australia produksinya banyak, penduduknya kebutuhannya tidak terlalu banyak. Jadi dia banyak mengekspor. Nah, Indonesia ini nomor 2, Mas Ersu, bayangkan. Jadi ini kita ibaratnya seperti tikus mati di lumbung padi begitu ya. Jadi kita adalah penghasil batu bara, cadangan kita juga termasuk yang 7 besar terbesar di dunia cadangan batu bara, tapi kita terancam listrik saya mati di sini akibat dari para pengusaha yang sudah lama kaya dari batu bara itu tadi tidak memenuhi DMO atau penjualan untuk ke dalam negeri seperti yang disepakati. Jadi seharusnya kan berapa persen itu harusnya DMO-nya itu ya? DMO ini 25%, Mas Ersu. 25%. Jadi ternyata faktanya gimana? Yang mereka jual berapa ke? Nah, jadi dalam 1 bulan itu kan produksi sekitar 40 juta ton, sekitar 40 juta ton, dan kemudian 10 juta tonnya adalah untuk market dalam negeri, untuk PLN dan lain-lain. Nah, kenyataannya dari target itu tadi, saat ini per akhir Desember kemarin seharusnya ada 5,1 juta ton itu yang dipasok. Ternyata kurang dari 1%, Mas Hersu. Bayangkan kurang dari 1%, hanya 35.000 ton. Dari seharusnya 5,1 juta ton. Nah, luar biasa. Ini yang luput dari perhatian kita. Mungkin juga terlalu lama ini pemerintah juga tidak tegas gitu. Padahal kan mereka ada denda, terus kemudian ada dana kompensasi. Nah, pengusaha-pengusaha ini tampaknya lebih memilih denda. Karena denda cuma seberapa begitu ya. Dari harga untuk batu bara dalam negeri yaitu $70 per metrik ton. Kalau ambang batasnya sebenarnya untuk semen dan pupuk itu dijual sampai $90 per metrik ton gitu untuk dalam negeri ya. Nah, sementara di pasaran internasional bisa $165 per metrik ton, bahkan bisa lebih karena sedang terjadi krisis batu bara. Padahal dari $70 per metrik ton itu tadi sudah untung. Sudah sangat untung karena sudah di dalamnya sudah ada unsur variabel dari ongkos produksi, ongkos transportasi, pekerja dan sebagainya. Dan batu bara ini kan tidak dibuat loh, Mas Hersu. Tinggal ngeruk aja. Tinggal ngeruk. Hanya butuh biaya produksi dan teknologi yang tentunya kalau sudah mulai berproduksi itu tinggal terus-menerus, dan tinggal dari pemerintah itu memberikan
konsesinya, yang memberikan izinnya begitu. Makanya diminta komitmennya 25% itu dijual dan itu untuk rakyat loh, betul-betul untuk rakyat. Listrik ini kan kalau tidak ada listrik, bayangkan semua mati sudah. UKM mati, anak kita nggak bisa belajar, terus kemudian semua kegiatan rumah tangga juga tidak bisa dilakukan. Mungkin yang namanya tidak hanya menyasar kepada rumah tangga ya, karena dari 10 juta pelanggan itu termasuk di dalamnya adalah industri-industri. Ya. Bayangkan itu termasuk ke dalam industri-industri yang ada di setiap kota gitu. Ya, sebenarnya kan ini clear ya persoalannya. Tapi kenapa sampai seorang Menteri Keuangan misalnya Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa ini pilihan yang sulit gitu ya? Ini karena bagaimanapun kan juga ada semacam pemasukan negara yang kemudian mendongkrak dari kinerja dari pajak dan sebagainya gitu. Ini ya, betul. Sri Mulyani menyatakan begitu. Ini pilihan sulit tapi makanya harus juga diambil gitu. Penghentian ekspor. Iya, ya saya kira sebenarnya kayak gini ini nggak perlu sulit-sulit, jelas kok, clear kok kebutuhannya. Anda mau bicara soal kepentingan rakyat banyak atau hanya kepentingan orang-orang tertentu gitu, bahwa mereka memberikan pemasukan juga dalam penerimaan negara. Iya, tetapi nggak sebanding dengan kerugian yang akan terjadi kalau sampai 10 juta pelanggan padam kan gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah kita termasuk nggak Mbak ya yang padam di antara 10 juta itu. Wah, kita kan tinggal di sini juga Mas Ersu. Ya, Jawa, Madura, Bali. Ada kemungkinan kita juga masuk ke situ gitu. Ini gimana ya cara penyelesaiannya? Kayaknya speechless lah ya. Karena kalau sampai akhir Desember kemarin ternyata hanya kurang dari 1%, yaitu hanya 35.000, itu berapa hari coba untuk kalau seandainya kemarin Pak Ridwan Jamaluddin tidak segera membuat keputusan gitu ya, beserta dengan yang terkait gitu, kementerian terkait tidak segera membuat keputusan itu, mungkin ya sekarang sudah menuju ke pemadaman itu tadi begitu. Makanya langsung diputuskan bahwa 1 Januari sampai 31 Januari ini harus stop. Dan kemudian saya baca kemarin juga Kementerian Perhubungan itu sudah tidak memberikan izin kepada kapal-kapal pengangkut batu bara yang akan melakukan ekspor. Gitu. Dan kalau seandainya ada denda dari mereka kan tentu ada biaya berlabuh, terus kemudian kapal-kapal itu juga banyak yang dari kapal dari negara yang tujuan kita ekspor begitu, jadi bukan dari kapal kita, jadi kapal mereka. Ya itu merupakan satu konsekuensi kan, selama ini juga sudah menanggung keuntungan. Kenapa komitmen DMO yang 25% itu kenapa tidak dipenuhi begitu, dan itu sudah terjadi. Kalau seandainya ini hanya segitu ya ketersediaan batu bara, tentunya ini sudah terjadi beberapa bulan belakangan. Ya. Sudah menumpuk gitu kasusnya. Oke. Jadi ini saya kira PR yang sangat sangat krusial ya bagi pemerintah, kerja rumah yang krusial, karena tadi pilihannya seperti dikatakan oleh Bu Sri Mulyani sangat sulit. Tapi sebenarnya kalau kita yang di luar pemerintah bisa melihatnya dengan clear, gampang kok sebenarnya ketika itu nggak ada kepentingan di balik semua itu, gitu ya Mbak Agi ya? Iya. Orangnya itu saja kok, begitu ya. Baku atur aja lah di antara kalian. Kita nggak minta banyak-banyak, cuma listrik aja, nyala udahlah. Untung kalian udah terlalu banyak kan gitu ya. Oke Mbak, ini kita masih sampai di akhir perbincangan, tapi masih ada soal lain yang menurut Anda perlu kita bahas? Atau ya untuk booster sepertinya masyarakat perlu tahu ya Mas Ersu, yaitu bahwa tanggal 12 Januari ini akan dimulai booster programnya, yaitu vaksin yang ketiga ya artinya, dan kemudian dan targetnya itu adalah 21 juta penduduk begitu yang sudah siap, karena katanya salah satu syaratnya adalah usia di atas 18 tahun dan juga sudah 6 bulan jarak dari vaksin yang kedua, jadi mereka yang sudah lengkap gitu. Ada sekitar berapa ratusan, ada ratusan kota dan kabupaten lah ini yang akan menerima. Dan ini targetnya 100 juta itu katanya akan gratis, 100 juta penduduk akan gratis dari 230 juta target. Nah, artinya ada 130 juta lagi nih yang kalau tidak kita awasi, ya bisa terjadi seperti yang sudah begitu. Ya, oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya. Nggak terasa kita sampai di penghujung.
Tetapi sekali lagi kita mesti mengingatkan pada Anda dalam situasi yang carut marut ini, kita mesti tetap berpikir dengan akal yang sehat dan jangan pernah berhenti terus berupaya untuk memperbaiki Indonesia tercinta ini, karena bagaimanapun juga ini kalau terjadi apa-apa pada kapal besar bangsa ini, kita sebagai salah satu penumpang juga ikut karam bersama gitu ya. Ya, oh ya Mas Herssu, maaf, saya lupa. Untuk booster yang di luar 100 tadi, itu booster berbayar Mas Herssu. Iya, booster berbayar ya. Dan sudah dikatakan oleh Menteri Kesehatan itu di bawah 300, harganya 300.000 begitu ya. Tapi kalau kita dalam satu anggota keluarga ada berapa, itu bisa di atas 1 juta Mas Herssu. Tapi itu voluntary ya, artinya sukarela kan, tidak kalau yang berbayar itu ya, nggak diwajibkan gitu kan? Apa ada? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu juga ini nanti bergulirnya seperti apa. Kalau belum sampai 3 nggak boleh masuk ini, nggak dapat ini, nggak bisa melakukan perjalanan jauh, kan repot juga kita walaupun disebut. Iya, repot juga. Dan kita tidak tahu bergulirnya bagaimana karena kebijakan ini kan berubah-ubah terus. Vaksin yang ini kan tadinya katanya tidak ada kewajiban, tapi toh ternyata semua tempat ya dibatasi. Siapa yang belum vaksin ya tidak bisa gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Agi. Juga terima kasih pada viewer yang terus bergabung bersama kami dalam obrolan dari meja redaksi, membaca berita di balik berita. Saya Herssu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0% dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.